Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan Zam-Zam yang kita cintai. Selanjutnya soal salam kita lanjutkan yaitu ini Nabi Isa Muhammad SAW. Pak Medi. Kayaknya konfirmasi. Bilang selama Pak Medi Biko selama Biko loh di dalam Biko dalam kamar Pak. Perkenalkan, saya Rani Jayani yang berperan sebagai kepala ruangan pada pagi hari ini dan didampingi oleh kepala ruangan yaitu Ibu Nas Elsa Esther. Dan di sini kami terdapat dua tim, ada tim tim B. Ketua tim A ada Nas Rima Dwi Marta dan ketua tim B ada Nas Dewi Rahayu. Untuk aktivitas hari ini kita mulai dengan percakapan posisi. Selanjutnya laporan dari tim A dan tim kita dengarkan laporan dari tim A dan tim B. Pertamanya kita dengarkan laporan dari tim A kepada Nas. Terima kasih yang baru. Saya akan membacakan laporan pagi ini. Jumlah pasien di tim A ada 3 orang. Yang pertama pada di ruang Zam-Zam 2 Ibu Erma Dewi dengan resiko tinggi jatuh dengan persiapan. Pasien terpasang infus dan terpasang kateter. Kateter terlihat baik dengan diagnosa pasien abdominal total hysterectomy, reseksi ovarium dan adesio disease. Dr. Mulyo, Dr. Panel, pasien pagi ini terpasang RL banding D5%, 3:1, 30 per menit, injeksi Ceftriaxone 2 kali 1 gram, Ronaldo Supos kapan perlu. Selanjutnya pagi ini pasien mengeluh nyeri dengan skala nyeri 4, pasien masih tampak meringis. Diagnosa keperawatan yang diangkat yaitu nyeri dengan intervensi manajemen nyeri, di mana pasien diidentifikasi skala nyeri, respon nyeri non-verbal, berikan teknik non-farmakologis yaitu teknik nafas dalam. Selanjutnya jangan lupa asesmen ulang risiko jatuh, rencana perawatan kateter, dan pastikan cek lab setelah transfusi darah. Selanjutnya ruangan Zam-Zam 3 ada Anasya umur 1 tahun 7 bulan dengan partial care, pasien terpasang infus RL 10 tetes per menit, narko, pasien dengan diagnosa pinggang demam simplex dengan dokter DPJP Dr. Akdal dengan perawat asosiat Propa. Selanjutnya pasien pagi ini mengatakan ibu mengatakan anak masih demam dengan suhu 38 derajat Celcius. Selanjutnya diagnosa keperawatan diangkat itu hipertermi dengan intervensi kompres dengan air biasa, asupan cairan, monitor intake dan output, monitor suhu tubuh. Hasil lab terlampir, ronsen torak terlampir tapi belum dibacakan, rapid testnya negatif. Selanjutnya pada Zam-Zam 4 ada pasien Eva Susanti dengan risiko tinggi jatuh dengan ketergantungan total care dengan diagnosa limb salvating surgery with XCC dan rekonstruksi humerus kanan dengan megaprostesis. Pasien pagi ini diberikan injeksi Ceftriaxone 2 kali 1 gram, injeksi ketorolac 3 kali 1, paracetamol 3 kali 1, RDTG 3 kali 1, cek HB post-op 8,5 gram per desiliter. Selanjutnya pagi ini pasien mengeluh nyeri dengan skala 5, pasien masih tampak pucat dan pasien masih tampak meringis. Intervensinya manajemen nyeri dan pasien juga akan dipersiapkan untuk darah di setelah OPA tadi dengan cek HB post-op-nya sekitar jam 9 nanti. Jaringan PA jaringannya di PA kan dan terpasang drain sabar 6 jam. Selanjutnya akan dilakukan ronsen ulang. Baiklah. Dan terima kasih kepada Mas Rima. Jadi pada hari ini ada 2 pasien yang
3 parsial care dan 1 minimal care. Zam-zam 5 itu ada pasien M. Hanif, usia 8 tahun 2 bulan dengan tingkat ketergantungan parsial care. Diagnosa medis itu gastroenteritis akut, dehidrasi sedang. Pasien Dr. Hafiz dengan perawat pelaksananya itu Nadia Novita. Advis dari Dr. Hafiz adalah infus tetap dilanjutkan KN1B 15 tetes per menit dan terapi obat oral tetap dilanjutkan. Data pasien pada pagi hari ini yaitu diare sudah berkurang, muntah juga sudah berkurang, nafsu makan sudah mulai ada, pasien sudah menghabiskan setengah porsi makan. Diagnosa keperawatan yang diangkat yaitu tetap diare berhubungan dengan inflamasi gastrointestinal. Kemudian rencana tindakan keperawatan yang akan dilakukan yaitu manajemen diare, tetap monitor intake output, kemudian asupan cairan tetap dilanjutkan. Pada zam-zam 6 itu ada Asfar Mubarak di mana usia 3 tahun 11 bulan, tingkat ketergantungan parsial care. Pasien diagnosa medisnya itu observasi komitur dehidrasi sedang. Pasien Dr. Didik dengan perawat pelaksananya yaitu Miftahul Jannah. Infus RL terpasang 12 tetes per menit. Advis dari Dr. Didik yaitu injeksi metoclopramid 3 kali 2 mg itu di stop diganti dengan domperidone sirup dan terapi lainnya tetap dilanjutkan. Pasien tidak mengeluh diare lagi, diare sudah berkurang dan muntah juga sudah berkurang. Dan masa keperawatan yang diangkat itu tetap diare berhubungan dengan inflamasi gastrointestinal. Kemudian divisi nutrisi berhubungan tidak mampu mencerna makanan. Rencana tindakan keperawatan yang akan dilakukan yaitu manajemen diare dan manajemen nutrisi, tetap berikan asupan cairan, lanjutkan pemberian cairan infus, dan anjurkan makan sedikit tapi sering. Pada pasien zam-zam 6 itu ada pasien Aurelia Kalista Flora, usia 5 tahun 8 bulan dengan tingkat ketergantungan parsial care. Pasien ini adalah pasien baru dari UGD, di mana keluhannya demam tinggi sejak 6 bulan yang lalu. Batuk tidak ada, pilek tidak ada, tapi ada penurunan nafsu makan. Untuk labor darah lengkap dan tipoid terlampir di status. Leukosit pasien 15.500. Ronsen toraks sudah ada tapi belum dibaca. Pasien ini adalah pasien Dr. Afdal dengan diagnosa medis hipertermia. Dengan pelaksananya itu Miftah dan diagnosa keperawatan yang diangkat yaitu hipertermi. Dengan rencana tindakan yang akan dilakukan yaitu manajemen hipertermi dengan memberikan kompres dengan air biasa, tingkatkan asupan cairan, monitor intake dan output, monitor suhu tubuh dan longgarkan pakaian pasien. Di zam-zam 7 itu ada pasien Ahmadiyah dengan tingkat ketergantungan minimal care, usia 55 tahun. Diagnosa medisnya itu post-op removal implant hari pertama. Pasien Dr. Rahma dengan perawat pelaksananya yaitu Miftah Khairul Nisa. Implant sudah dikeluarkan, pasien mendapatkan digit MB. Data yang didapatkan yaitu ada luka post-op di jari telunjuk dan jari tengah kaki kiri, luka nakal bersih dan tidak ada exudat. Diagnosa yang diambil pasien masih mengeluh nyeri, jadi diagnosanya itu nyeri akut berhubungan dengan artian mungkin cedera fisik, kemudian risiko infeksi. Rencana tindakan keperawatan yang diambil yaitu manajemen nyeri dan pencegah infeksi. Terima kasih. Sekian laporan dari tim B. Kembalikan ke Anda. Oke, jadi di pasien pada hari ini ada 3 orang, di tim A ada 3 orang, dan tim B 4 orang, dengan jumlah ketergantungan minimal care-nya 1 orang, parsial care-nya 5 orang, total care-nya 1 orang. Berdasarkan ketergantungan yang ada, tenaga yang dibutuhkan itu 2 orang, sedangkan tenaga yang tersedia ada 12 orang yang terdiri dari 3 perawat ruangan dan 9 mahasiswa profesi. Sehingga diharapkan pelaksanaan asal keperawatan dapat berjalan lebih optimal. Untuk jumlah diagnosa kita pada hari ini ada 14, untuk kita kerjanya juga ada 14. Betul, ini dari berikutnya ada tambahan. Ya, kita lanjutkan sebelum mengakhiri pre-conference hari ini. Mari kita review kembali tentang pasien safety kita. Tapi pada pagi hari ini saya maunya poin pertama yaitu identifikasi pasien kepada Nurse Natri. Bisa disampaikan. Terima kasih Nurse Rani selaku paru pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan mereview kembali bagaimana cara ketepatan identifikasi pasien dan apa saja yang perlu
mengidentifikasi pasien. Sebelumnya terlebih dahulu mungkin kita untuk mengingatkan 5 momen ketepatan identifikasi pasien itu, yaitu yang pertama sebelum pemberian obat, sebelum pemberian nutrisi dan diet, sebelum memberikan transfusi darah beserta produknya, sebelum melakukan tindakan diagnostik, dan sebelum transfer pasien. Di mana yang perlu kita perhatikan dalam mengidentifikasi pasien adalah gelang yang terpasang pada pasien, yaitu jika pasien laki-laki dipasangkan gelang biru, jika pasien perempuan gelang pink, dengan identitas yang harus ada pada gelang yang perlu kita perhatikan, yaitu harus ada nama, MR, serta tanggal lahir pasien. Kemudian ada 4 stiker resiko yang bisa diberikan kepada pasien. Jika pasien berisiko jatuh, maka ditempelkan pada gelangnya stiker warna kuning. Jika pasien alergi, stiker warna merah. Jika pasien keterbatasan aktivitas, maka stikernya putih. Dan jika pasien tidak boleh diresusitasi atau di NA, maka dipasangkan stiker warna ungu. Mungkin itu saja Kak Nasrani. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Fenty. Jadi teman-teman di sini